Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Seni Budaya yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai tari tradisional Nusantara. Jadi di Nusantara ini, di Indonesia ini banyak sekali tari tradisional yang harus kita ketahui, kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut, ya silahkan subscribe dan like untuk channel ini agar tahu informasi lebih lanjut atau informasi terbaru dari kami. Kemudian tarian atau gerakan tubuh adalah satu seni pertunjukan yang diselaraskan dengan iringan lantunan alat musik. Biasanya tarian berfungsi untuk menyambut tamu, peringatan hari atau peristiwa tertentu, atau membentuk bentuk ritual keagamaan. Di Indonesia menjadi salah satu tradisi dalam bersosialisasi dan membudayakan kesenian tradisional. Nah, jadi kita masuk ke apa aja sih yang sebenarnya banyak banget ya tari-tari di Indonesia ini, di Nusantara ini yang tradisional, cuman kita bahas beberapa saja dulu ya. Yang pertama adalah tari Jaipong. Dari tari Jaipong itu dari Jawa Barat. Nah, siapa sih yang nggak kenal tari Jaipong ya? Tari khas dari Jawa Barat ini dikenal gerakan yang dinamis dan atraktif karena berasal dari gabungan pencak silat, tari ronggeng, dan tari getuk tilu. Biasanya tarian ini dibawakan secara perorangan atau grup dan ditampilkan saat penyambutan tamu besar hingga festival budaya. Kemudian tari kecak atau tari Bali. Bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya, Bali juga dikenal dengan ragam budayanya. Salah satunya adalah tari kecak, tarian yang menampilkan drama tari dari cerita Ramayana ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan di Bali. Tari kecak disebut juga dengan tari Sangyang yang dilakukan saat upacara keagamaan. Yang ketiga adalah tari Remong dari Jawa Timur. Tari Remong atau yang biasa disebut dengan tari Remo adalah tarian yang menggambarkan seorang pangeran yang berjuang di medan perang. Tarian ini sering ditampilkan sebagai pengantar pertunjukan dalam pagelaran kesenian ludruk atau tarian selamat datang untuk menyambut tamu. Umumnya, tari ini dibawakan penari laki-laki dengan gerakan yang gagah berani. Yang keempat, tari pendet berasal dari Bali. Tarian yang juga terkenal di Bali ini bisa ditampilkan sebagai tarian selamat datang atau tarian penyambutan khas Bali. Tari pendet biasa dibawakan penari wanita dengan membawa mangkuk kecil berisi berbagai macam bunga yang menjadi ciri khasnya. Awalnya tari pendet ini merupakan tarian yang menjadi bagian dari upacara di pura sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan dalam menyambut kehadiran para dewata yang turun dari kayangan. Yang kelima adalah tari Gambyong, itu dari Jawa Tengah.
Masyarakat Jawa dikenal dengan kelembutan dan keluasannya. Hal tersebut digambarkan dalam sebuah kesenian, yaitu tari gambyong. Tarian ini dibawakan beberapa penari wanita dengan gerakan yang anggun dan indah. Di masa Keraton Surakarta, tari gambyong sering dijadikan sebagai tarian hiburan dan tarian penyambutan tamu kehormatan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tari ini juga sebagai tari hiburan. Kemudian yang keenam, tari Srimpi, itu dari Yogyakarta. Tarian klasik ini bersifat sakral yang menggambarkan kesopanan dan kelemah lembutan. Hal tersebut dapat dilihat dari gerakan yang pelan dan lemah lembut. Dulu tarian ini hanya ditampilkan di lingkungan Keraton Yogyakarta untuk acara kenegaraan dan peringatan kenaikan tahta sultan. Karena sifatnya yang sakral, penarinya juga sudah dipilih oleh keluarga kerajaan. Namun setelah Kerajaan Mataram pecah, tarian ini mulai mengalami perubahan dari segi gerakan, meskipun inti dari tarian ini masih sama. Yang ketujuh adalah tari Yapong dari Jakarta. Jenis tarian kontemporer ini melambangkan sukacita dan pergaulan masyarakat Betawi di Jakarta. Gerakan dalam tarian ini sederhana namun sangat dinamis. Para penari menari dengan ekspresi gembira dengan memainkan kaki dan tangan secara bergantian. Tarian ini memiliki gerakan sangat bervariatif karena tari Yapong merupakan tarian kontemporer. Tarian ini terus berkembang dengan berbagai kreasi dalam setiap pertunjukannya. Yang kedelapan adalah tari Tortor dari Sumatera Utara. Tari Tortor adalah tarian seremonial yang sering disajikan dengan musik gundang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari hanya sekedar gerakan-gerakannya menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi, di mana melalui gerakan yang disajikan terjadi interaksi antara partisipan upacara. Yang kesembilan adalah tari piring dari Sumatera Barat. Sebuah pertunjukan tari yang unik dari Sumatera Barat karena menggunakan properti berupa piring dalam tariannya. Piring-piring yang digunakan para penari tersebut diayun dengan gerakan-gerakan yang cepat namun teratur. Tarian tradisional dari Minangkabau ini dibawakan oleh beberapa penari yang membawa dua piring di setiap telapak tangannya. Kemudian yang ke-10 adalah tari Saman yang berasal dari Aceh. Tarian yang dibawakan sekelompok orang yang jumlahnya ganjil ini sudah melenggang hingga ke mancanegara. Keunikan tarian ini terlihat dari penggunaan tangan penari untuk menciptakan suara yang padu. Jika kebanyakan tari tradisional lain menarinya bergerak bebas, tari Saman dibawakan penarinya dengan cara duduk. Selain menggunakan gerakan tangan, para penari juga berbagi tugas. Ada yang mengaum, menyanyikan lagu, dan lain sebagainya. Ya, untuk pengenalan tari tradisional Nusantara cukup sekian dulu, meskipun masih banyak yang belum bisa kita bahas. Nanti di lain waktu kita bahas lagi.
Tetap selalu jaga kesehatan. Salam seni budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.